saya Devi Kriansa dengan NIM 085. Nah, tujuan video akhir ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Hukum kelas IH 5B. Nah, tapi di sini saya tidak sendirian saja loh, ada teman saya yang lain. Halo semuanya, perkenalkan aku Agnieszka Azahra dengan NIM 086. Jadi kami di sini sedang meneliti sebuah penelitian, yaitu untuk mencari tahu bagaimana budaya hukum di kampung adat Uruk Tanggoh. Ya, bersama rekan saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cipa Fauzia dengan NIM 079. Halo, perkenalkan nama saya Partir Diana, NIM saya 103. Halo, perkenalkan nama saya Insyira Asinip Tartiwi dengan NIM belakang 088. Untuk hari ini selamat menyaksikan video kami dan semoga bermanfaat. Prasarana yang ada di sini, Pak, apakah itu udah cukup memadai atau bagaimana, Pak? Ya, kalau sebut bilang memadai ya belum sih, karena masih serba kekurangan tentang misalkan ekonomi, sandang pangan, segala pun ya masih serba kekurangan. Oh, baik, Pak. Terus kalau menurut Bapak bagaimana pekerjaan yang di sini yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang di sini, Pak? Kerjanya ya ada yang kuli, ada yang cocok tanam, ada yang jual dagang. Beda-beda keahlian saya masing-masing. Kalau mayoritas apa? Kalau mayoritasnya bagaimana, Bapak? Kebanyakannya? Kebanyakan sama, campur. Ada yang misalkan jual, ada yang ke kota dan di kampung, tergantung keahlian masing-masing. Ada yang jual dagang ikan basah, ada yang dagang roti, tergantung keahlian individu ya. Baik Pak, saya ngelanjutin dari yang tadi ya Pak. Kan kita tahu ya kalau misalkan kalau ini kan termasuknya kayak kampung adat gitu Pak. Yeah. Pasti kan memiliki aturan hukum adat itu sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau di pemerintahan itu sendiri mempunyai hukumnya tersendiri gitu Pak. Nah, kalau di sini tuh lebih mengikuti hukum adat di sini atau memang mengikuti hukum pemerintahan yang ada gitu? Hukum pemerintah mengikuti. Kita sebut adat itu tradisi. Tradisi misalkan tradisi rumah harusnya adat itu pakai atap, panggung,
Kan sekarang mana? Iya. Bersama modern. Tentang harusnya ada tradisi menanam padi, seharusnya dari dulu menanam padi itu 1 tahun sekali. Karena sudah sekarang udah ngikuti zaman, pemerintah, masyarakat udah bertambah tebaga, lahannya enggak melebar, makanya ikuti program pemerintah 2 kali. Berarti perlahan-lahan mulai ini ya Pak, apa memudar? Mulai berkurang terhadap adat itu sendiri. Ya, misalnya, iya masih berkurang, sudah berkurang. Contoh, rumah harus rumah panggung pakai adat. Sekarang udah modern, udah beberapa cuman ada kadang-kadang 0% lah. Sekian banyak, mana yang rumah panggung itu kan nggak ada. Hampir punah. Seharusnya tradisi adat itu harus dipatuhi. Lanjutin pertanyaan yang tadi ya Pak, itu berarti tapi di sini ada nggak sih Pak kayak bentuk atau suatu perencanaan gitu budaya apa yang mau didirikan dari budaya hukum ini gitu, jadi biar budaya hukum adat di sini tuh nggak hilang gitu aja gitu. Burung itu mah harus dibawa semula. Tentang rumah harus pakai atap, harus panggung, tapi sekarang atapnya rumbianya sudah nggak ada, nggak boleh buat pakai asbes. Kalau menurut Bapak bagaimana solusinya Pak untuk mengatasi itu Pak? Bagaimana ya, makanya saya sering konsultasi sama pemerintah, harus gimana ini kampung saya mau diadakan perlindungan sama pemerintah. Contoh satu yang diutamakan itu pertanian, menanam padi, jangan asal-asalan. Berdasarkan ciri wanci, bulan apa, bulan berapa, gitu. Contoh di Cipta Gelar, pernah belum Cipta Gelar? Belum pernah Bapak. Nanam padi 1 tahun sekali berdasarkan ciri wanci. Kekurangan pangan, kekurangan beras, enggak. Nanam padi 1 tahun sekali, di sini 1 tahun 2 kali. Kalau nggak dari Kerawang ya nggak bakalan makan. Kalau misalkan di pemerintahan Bintang Waluku, dia nanam padi berdasarkan ciri wanci di bulan 9-10 ngarep musim hujan. Karena banyak lahan yang tidak terjangkau saluran irigasi. Karena bulan 9-10 kan banyak hujan gitu. Dan lagi umurnya panjang, 6 bulan 7 bulan lagi umur padi. Makanya saya juga susah. Gimana? Membingungkan apa? Iya, membingungkan. Cuma datang ke sini mau tahu doang gitu. Mau saya begini, misalkan ada aturan tradisi, saya mempertahankan, misalkan dilindungi sama pemerintah. Apa dilindunginya, misalkan perkuat, misalkan datanglah misalnya di pemerintah adakan musyawarah atau di desa, dilindungi lah intinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah proses pelaksanaan program budaya hukum yang diselenggarakan di kampung ini Bapak? Pesta panen, ada sedekah tutup tahun, tanggal tahun, ruah, mulut. Jadi seseorang yang melanggar adat istiadat, hukum adat itu udah ada, tapi andaikan dia melanggar, mungkin itulah yang dibilang sama kewalat. Pak, kira-kira keberhasilan tolak ukurnya dalam penerapan budaya hukum di desa ini gimana Pak? Masih kurang ya intinya. Intinya mah hukum adatnya itu yang dulu udah diterapin sama wong tua sampai sekarang cucu buyutnya mungkin
sudah agak kurang dipatuhi, bukan udah agak kurang lagi, udah kurang dipatuhi. Makanya banyaklah penyakit tertentu yang datang sendiri, yang melanggar sesuatu dari peraturan beliau atau peraturan orang tua, akan terjadi sesuatu hal yang mungkin obatnya pun harus melalui diri sendiri juga. Umpamanya anak cucu saya mungkin suatu saat pasti kena juga karena udah melanggar aturan-aturan tertentu di kampung adat. Lalu Pak, bagaimana Pak jika masyarakat di kampung adat Puruk Tonggo ini mengalami persengketaan Pak? Dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Yang beres kekeluargaan, kalau nggak beresnya ternyata paksa di pemerintah, di kantor desa, nggak beres di kantor desa ya. Kadang-kadang kalau misalkan tergantung ada kriminal di kepolisian. Alhamdulillah sih, Kurang ya Pak? bukan berkurang deh, nggak ada. Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Paling juga ada sedikit-sedikit sama tetangga harus diselesaikan sama kekeluargaan. Sedikit ya, gitu ya. Ya, nah, kadang-kadang tetangga juga ya pada nggak tahu udah beres, udah ada kabar doang. Alhamdulillah. Kalau terkait perkawinannya gimana Pak? Apa ada adat sendiri? Sama, nggak ada. Malahan adat-adat itu di sini sudah nggak ada. Dulu ada yang misalkan kita nikah, misalkan ada pakai apa namanya, kalau di misalnya di kampung namanya kelek, bambu dikupas terus pakai buat ngambil air dulu. Sekarang banyak kompan. Iya, Ya. Terus kalau kita mau masuk ke rumah ditidurin, kadang-kadang diinjak, kadang-kadang kakinya pakai abu, digosek-gosek sama mempelai wanita, bawa tuh masuk rumah. Sekarang nggak ada. Harusnya itu pakai apa namanya, dikucurin sama apa sih namanya kalau misalnya di kampung, kendi, air kendi dan gitu. Tapi di kota masih itu masih tradisi Sunda juga. Iya betul. Sebagian. Untuk pemilihan kepala desa nih Pak, kira-kira berapa tahun sekali Pak? Dan bagaimana mekanisme pemilihannya Pak? Ya, sistem Kalau itu. boleh tahu Pak. 6 tahun sekali. Kayak pada umumnya. Sama. Cuman berbeda adat itu bukan kayak di Baduy adat kita. Di Baduy kan tergantung ketua adat. Iya. Tapi sini enggak, kita sekerak tergantung agama. Kan di situ agamanya bukan lain. Tapi kita Islam terpatuhi aturan pemerintah. Cuman tradisi zaman dulu misalkan rumah, pertanian, tata cara menanam padi, adatnya itu harus, itu cuma itu doang, tradisi budaya ada. Mungkin ini ya Pak untuk pertanyaan penutup apa ya? Sebagai pertanyaan penutup, bagaimana cara Bapak sebagai kepala desa di sini untuk menanggulangi COVID di sini Pak? Terus mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, keluyuran. Termasuk vaksin juga ya Pak? Iya. Vaksin. Semua sudah divaksin sini. Alhamdulillah, 2 kali ya Pak udah. Cuman ada yang masuk baru sekali, yang sekarang ya kemarin juga baru yang sekali, ada yang anak saya mau 2 kali. Tergantung kita vaksin pertama tanggal berapa, harus tanggal vaksin kedua tanggal berapa. Baik, kami rasa cukup sekian Bapak untuk wawancaranya kepada Pak Supardi. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih.
teman-teman, jadi kami baru saja selesai melakukan wawancara dengan kepala suku adat Uruk Tonggo. So ya, sekarang kita bakal keliling-keliling nih bagaimana Keadaan di sekitar sini. iya, bagaimana juga bentuk rumahnya teman-teman. So ya, keep on watching teman-teman. I smile, I know what it takes to fool this town. I do it till the sun goes down and all through the night time.